Domo Minsan, halo. Balik lagi dengan saya Rizky Agung Prabowo dari kelas Sanjiro yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Jadi materi apa yang kita akan pelajari ini? Ayo kita mulai. Oke, materi yang akan saya sampaikan dan juga pelajari yaitu adalah materi tentang T-IMAS. T-IMAS sebetulnya itu banyak arti dan juga banyak maknanya. Nah, salah satu contohnya yang ini kita fokus di nomor 20, 21, 22 dan 24. Nah, untuk yang nomor 20 yaitu adalah kata kerja aktif ya. Ingat, kata kerja aktif ditambah TIMAS yang memiliki artinya itu sedang. Nah, salah satu contoh yang di buku ini yaitu adalah tabete imas yang artinya sedang makan. Nah, sebetulnya kata kerja itu ya kata kerja yang sebetulnya ya yang biasanya ada di buku-buku Mina itu ya buku-buku Mina ada banyak itu yang yang bisa katakan itu dalam maknanya itu dia sedang melakukan sesuatu ya. Nah yang kedua yaitu adalah ini yaitu sebuah kata aktif ditambah imas yang dimana ini memiliki artinya itu sebuah profesi atau kegiatan berulang. Nah, yang dimaksud profesi itu ya kayak profesi pekerjaan, misalkan pekerjaan guru ataupun dia pekerjaannya itu sebagai influencer atau apa, tapi dia tidak menyebutkan secara gamblangnya yaitu secara gamblang ya, tidak bermaksud untuk menyatakan secara gamblang profesinya seperti menjadi guru, ada sensei itu kan. Nah, salah satu contoh di sini yaitu adalah Nihongo o shieteimasu yang artinya mengajar bahasa Jepang. Nah, yang dimaksud dengan dia mengajar bahasa Jepang ini jadi orang tersebut berprofesi sebagai pengajar bahasa Jepang. Nah, dia tidak menyebutkan apa dia itu seorang guru atau seorang kyoshi ya. Pekerjaannya kyoshi itu sebetulnya pekerjaannya. Sedangkan sensei itu adalah gelarnya. Nah, dia tidak menyebutkan dan di Jepang pun dia tidak menyebutkan yaitu dia itu bekerja sebagai sensei atau profesinya sebagai kyoshi, tapi dia secara menyebutnya itu yaitu adalah Nihongo o oshieteimasu, mengajar bahasa Jepang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu setelah di profesi yaitu adalah kata yaitu di nomor 22 yaitu nani nani ga, kata kerja pasif ditambah teimas yang mempunyai arti dalam keadaan. Nah, oke. Di sini dari kalimat yang contoh yang ada di sini yaitu adalah ngeblur. Bentar. Oke. Di sini ada contoh di sini yaitu denki ga sketsu suiteimasu yang memiliki arti listrik atau biasa disebut lampu dalam keadaan menyala. Nah, jadi karena di sini ada partikel ga. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, kalau ada partikel seperti wa, ga, to ya, itu harus diterjemahkan awal atau diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, seperti denki ga yaitu listrik ya, atau istilahnya itu ya lampu ya. Lampu ya listrik juga ya. Terus suite imas yaitu dalam keadaan menyala. Nah, selanjutnya yaitu adalah kata yang selanjutnya itu kata kerja pasif dalam keadaan. Nah, oke. Selanjutnya itu kita masuk ke pembelajarannya yaitu T-imas yang ada mada.
yang memiliki arti masih ya. Nah, mada sendiri itu yang arti katanya yaitu artinya masih. Nah, sebetulnya ini TIMAS itu sebetulnya kalau ditambahkan mada yaitu dalam bentuk negatif yang memiliki, kalau madanya itu bentuk negatif ya, artinya itu belum. Ingat, kalau mada yang positif, kata yang positif itu artinya masih, dan kalau mada yang memilikinya itu arti negatif, yaitu yang memiliki arti belum. Contoh, mada nihongo o oshiete imasu, atau bisa juga di sini mada oshiete masen gitu kan, yang memiliki arti masih atau bisa katakan mada masih ataupun bisa katakan di sini dia mada masengnya itu belum ya. Berarti belum mengajar atau masih mengajar bahasa Jepang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengajar yaitu adalah mama, yang memiliki bumpai yaitu mama. Di mana take ditambah mama yang artinya itu dalam keadaan. Sebetulnya arti dari bukunya itu adalah biarkan atau membiarkan ya. Tapi arti selain sebenarnya itu adalah dalam keadaan ya. Jadi arti sebenarnya itu adalah dalam keadaan itu. Nah, salah contohnya itu adalah di sini mado o aketa mama dam aketa mama nemasta, yang memiliki arti dalam keadaan jendela terbuka telah tidur. Nah, kemudian sebetulnya mama itu punya turunannya lagi, yaitu ada nai, ada bentuk i ya, dan juga ada bentuk na. Yang dimaksud i sama na itu adalah bentuk apa ya, bentuk kata, bisa katakan kata sifat lah ya. Nah, bentuk na-nya itu adalah negatif. Salah satu contoh di sini adalah mado o oke nai mama nemas, yang memiliki arti dalam keadaan tidak ya, dalam keadaan tidak nai, jendela terbuka akan tidur ya, di sini ada kata nemas. Nah, kemudian ini dari imas di sini yaitu ada punya apa, di sini salah satu contohnya itu adalah gohang ga atsui mamade tabemas, nasinya dalam keadaan panas akan makan. Nah, karena dia ada i ya, atsui dalam bentuk kata i-nya itu harus ada ya. Nah, dalam ini harus ada ya, i-nya, kata sifat i-nya harus ada. Nah, di mamade-nya juga harus ada d. Nah, untuk kata sifat itu harus di belakangnya itu setelah mamanya itu harus ada namanya d. Nah, sama juga seperti mama yang merupakan kata sifat. Nah, contohnya yaitu adalah genki na mama. Terus lalu di sini hatarakimasu, genki na mama hatarakimasu, dalam keadaan sehat akan bekerja. Nah, sebetulnya kata D ini sebetulnya boleh dipakai atau enggak sih, tergantung sih ya. Nah, kemudian di sini ada namanya kata benda ditambah no.
yang terus ditambah mama. Nah, di sini yaitu dalam menggunakan kata benda. Kata bendanya itu ditambah no. Salah satu contohnya yaitu adalah sono mama de oite kudasai. Dalam keadaan seperti itu, tolong letakkan. Nah, tapi kalau kalian pengen tahu apa yang sebetulnya bunpo yang memiliki arti kata membiarkan, nah nama arti sebenarnya yaitu membiarkannya itu adalah hanash ipanasi ya, panasi. Ini su kecil ya, su kecil. Nah, rumusnya yaitu adalah mas itu disilang. Jadi masnya dicoret ditambah su kecil panasi ya, yang memiliki artinya yaitu adalah membiarkan. Nah, inilah arti yang sesungguhnya. Membiarkan itu adalah yaitu panasi, yang sebetulnya itu dia sama seperti mama, tapi membiarkan itu atau biarkan itu sebetulnya dari panasi. Di Jepang sendiri biasanya itu mereka bisa make panasi atau mama. Ya tergantung konteksnya itu kan. Nah, contohnya di sini yaitu adalah denkyo suke panasi desu, yang memiliki arti membiarkan terus-menerus menyalakan listrik atau bisa menyalakan lampu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bunpo selanjutnya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya itu gua lupa kasih contoh ya. Nah, contoh yang saya akan kasih yaitu adalah dari pai nasi ya. Maaf, sunya kurang. Oke, su kecil ya. Contohnya yaitu adalah terebio suke panashite nemasta. Artinya telah tidur membiarkan terus-menerus menyalakan televisi. Nah, jadi istilahnya itu dia tidur nih, tapi TV-nya masih nyala-nyala itu kan. Mungkin dia tidurnya di kasur atau ya mungkin suruh istrinya tidur di kasur kali. Oke, selanjutnya yaitu adalah bentuk perubahan ya. Ini adalah bentuk perubahan yaitu tara atau dara. Nah, kalau di buku itu artinya kalau, tapi sebetulnya arti yang lainnya itu arti kata dari tara ataupun dara itu dalam bentuk take ya, itu memiliki artinya itu adalah setelah, karena, dan ketika. Nah, salah satu contohnya di sini yaitu bentuk perubahan dari grup 1 adalah yaitu contohnya itu kimas ya, yang menjadi yaitu katara yang dimana bentuk vokalnya itu harus menjadi bentuk vokal i ya. Nah, lalu kemudian di sini ada grup 2 yaitu tabemas, yang dimana masnya diganti menjadi tara yaitu tabetara. Oh ya, saya lupa. Masnya yang di grup 1 juga dihilangkan ya. Grup satunya itu dihilangkan menjadi masnya dihilangkan jadi tara ya. Jadi kayak tara. Oke. Nah, selanjutnya itu grup 3 yaitu biasa ya. Grup 3 itu biasanya itu ada shimas dan sama kimas. Nah, untuk shimas sendiri masnya itu dihilangkan menjadi ditambah tara, dan kimas juga masnya dihilangkan menjadi kitara. Nah, untuk yang kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Nah, untuk kata sifat i itu biasanya i-nya itu dihilangkan, i-nya dihilangkan ditambah katara.
Nah, untuk na-nya itu adalah na-nya, kata sifat na, atau bisa juga ini apa? Di sini kata benda ya. Kata benda atau kata sifat na itu dihilangkan. Nah, ditambah dattara. Nah, dattara ini sebetulnya itu adalah bentuk lampaunya ya. Kalau ada dattara itu bentuk untuk bentuk lampau. Nah, di sini terus di sini ada nani nara itu bentuk futsuke ditambah nara yaitu yang memiliki artinya kalau. Oke, dia sebelum penutupan saya ada sedikit penambahan wawasan sedikit ya, yaitu ini hanya sebagai ya referensi aja ya, yaitu adanya waktu. Nah, waktu sebetulnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada waktu yang punya batas dan waktu tanpa batas. Nah, yang dimaksud dengan yang pertama yaitu kita akan masuk ke yang pertama yaitu adalah waktu punya batas. Nah, waktu yang punya batas itu waktu yang dimaksudkan yaitu ujungnya yaitu mempunyai angka. Nah, contohnya yaitu adalah seperti detik, menit, jam, tanggal dan juga bulan ya. Bulan ya seperti ya punya batasnya sendiri. Nah, contohnya itu adalah yang disebut yaitu punya batas yaitu adalah seperti jam 3 ya. Jam 3 itu menunjukkan yaitu waktu jam 3 yaitu sanji ya. Kemudian 5 bulan ini kebalik ya. Ini seharusnya ini bukan 5 bulan, artinya bulan 5 atau disebut juga bulan Mei gitu. Yang ini yang punya artian yaitu adalah Gogatsu ya. Nah, kemudian ada juga yaitu di dalam satuan menit. Dalam satuan menit sebetulnya di menit ya dimaksud 30 menit itu yang di menit 30 ya. Jadi 3 menit 30 atau di menit 3 atau 30 menit itu batasnya. Batasnya itu adalah di menit 30 yang punya arti yaitu sanjupung. Nah, kemudian tanggal sendiri itu sebetulnya ya paling sedikit ada 28 dan paling banyak ada 31 ya. Contohnya itu tanggal 8 yaitu yokkan gitu kan. Nah, kemudian kita langsung ke materi keduanya itu adalah waktu yang tidak atau tanpa memiliki batas, yang biasanya itu pengukurannya itu adalah lamanya waktu. Nah, lamanya waktu itu sama seperti yang di atas, cuma biasanya lamanya itu bisa detik, menit, jam, menit, jam, dan juga nggak ada tanggal, nggak ada tanggal ya. Adanya yaitu adalah hari, bulan, tahun dan juga jam ya. Jam ada di sini. Nah, salah satu contohnya itu adalah 13 jam. Nah, berarti lamanya waktu itu contohnya seperti membuat kursi, membuat meja, atau contohnya itu ya membereskan gudang gitu kan, sambil bongkar-bongkar atau sebagainya itu kan ya, bedah gudang atau membersihkan gudang itu membutuhkan waktu 13 jam yaitu Jusanjikang. Nah, di sini ada kannya. Kan yang dari keterangan waktu yaitu jam itu biasanya menunjukkan lama waktunya. Nah, selanjutnya yaitu dalam contohnya itu 15 bulan yaitu Jugokagetsu. Nah, untuk menunjukkan lama bulannya itu ada namanya Ka. Nah, selanjutnya yaitu lama waktunya tahun, biasanya menunjukkan yaitu tahun
nen, yaitu contohnya di sini adalah 1000 tahun, yang memiliki bahasa Jepangnya itu adalah sennen. Oke. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf banget jika materi yang saya sampaikan ini kurang ataupun apa salah atau gimana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih sudah menonton. Sayonara.